Metode 50, 30, 20, cara mengatur keuangan rumah tangga biar gaji selalu aman. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih. Apa kabar ibu semua? Aku mau jelasin sedikit di awal ya sebelum kita masuk lebih dalam. Metode 50-30-20 itu adalah cara sederhana membagi uang bulanan supaya kebutuhan aman, keinginan tetap jalan, dan masa depan nggak diabaikan. Metode ini sering dipakai karena realistis dan cocok buat kehidupan sehari-hari orang biasa. Aku mau ajak kamu ngobrol agak lama ya. Anggap aja kita lagi duduk santai, minum teh manis atau kopi sachet sambil curhat soal hidup dan uang. Karena jujur, topik uang itu sensitif, tapi anehnya semua orang ngalamin. Aku mau mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kamu pernah nggak ngerasa hidup itu capek tapi hasilnya gitu-gitu aja? Kerja tiap hari, bangun pagi, pulang sore, atau malam, tapi tiap akhir bulan selalu ada drama yang sama. Saldo anggaran rumah tangga menipis, tagihan datang barengan, dompet pura-pura kuat, hati pura-pura tenang, terus dalam hati ngomel, gaji segini, mana cukup. Padahal kalau kita jujur, masalahnya sering bukan di gaji doang, tapi di cara kita memperlakukan uang. Aku dulu juga gitu. Setiap gajian rasanya kaya mendadak. Makan pengen enak, minum pengen yang kekinian, belanja online pengen check out. Pikiran waktu itu cuma satu. Nanti juga ada rezeki lagi masalahnya. Nanti itu sering keburu jadi akhir bulan. Akhirnya aku hidup dari keajaiban. Keajaiban diskon dadakan. Keajaiban temen yang ngajak patungan. Keajaiban nunda bayar tagihan. Capek gak sih hidup kayak gitu terus? Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Uang itu perlu aturan. Kalau gak dikasih aturan, dia bakal kabur kemana-mana. Dari situlah aku kenal metode 50-30-20. Awalnya aku juga skeptis. Paling teori. Paling gak cocok sama kondisi Indonesia. Tapi justru karena sederhana, metode ini masuk akal. Aku jelasin pelan-pelan ya. Setiap uang yang masuk bukan cuma gaji, tapi juga bonus, uang lembur, uang tambahan dari jualan kecil-kecilan. Langsung dibagi jadi 3 bagian. Bagian pertama 50%. Ini buat kebutuhan wajib. Contohnya apa? Makan sehari-hari, belanja dapur, listrik, air, pulsa, internet, transport, biaya sekolah anak, pokoknya semua yang kalau nggak dibayar bikin hidup berantakan. Contoh realnya gini, misalnya uang masuk 5 juta, berarti 2,5 juta itu khusus buat kebutuhan hidup. Artinya apa? Kalau belanja dapur kebablasan, berarti harus ngurangin pos lain. Ini yang sering bikin orang kaget, karena selama ini belanja dapur itu dianggap nggak terbatas. Padahal disitulah bocornya. Contoh logis. Ke pasar niatnya beli sayur, pulang bawa gorengan, beli cemilan, beli saus baru, beli jajanan anak 1-2 kali nggak kerasa. Tapi kalau tiap hari, sebulan bocornya kerasa banget. Dengan metode ini, kita jadi lebih sadar. Belanja bukan cuma soal pengen, tapi soal prioritas. Bagian kedua 30%, ini buat keinginan. Nah, ini bagian yang sering bikin lega, karena kita nggak dilarang senang-senang, kita tetap boleh jajan, boleh nongkrong, boleh beli baju, boleh ngopi cantik, tapi ada batasnya. Contoh real, kalau uang masuk 5 juta, berarti 1,5 juta khusus buat senang-senang. Kalau bulan ini pengen beli sepatu, berarti nongkrongnya dikurangin. Kalau pengen sering jajan, berarti belanja barang ditunda. Ini melatih kita buat milih, bukan nurutin semua pengen. Dan anehnya, justru di sini mental kita dilatih. Kita belajar bilang cukup,
Bagian ketiga 20% ini yang paling sering dikorbanin orang. Padahal ini yang paling penting. Ini buat masa depan. Nabung, dana darurat, investasi. Contoh nyatanya gini, kalau ada motor mogok, kalau anak sakit, kalau ada kebutuhan mendadak, orang yang punya dana ini nggak panik, orang yang nggak punya langsung stres. Aku pernah ngerasain dua-duanya. Dulu sedikit ada masalah, langsung pinjem, gesek kartu ini itu, atau cari dana talangan. Tapi kalau sekarang, masalah tetap ada. Tapi kepala lebih tenang, karena tahu ada pegangan. Awal jalanin metode ini, aku juga gagal, sering kebablasan, sering bandel dan ngeyel. Tapi pelan-pelan, kebiasaan berubah. Yang tadinya belanja tanpa mikir, sekarang mikir 2 kali. Yang tadinya check out karena lapar mata, sekarang nanya diri sendiri, ini butuh atau pengen? Dan lucunya, banyak hal yang dulu pengen, sekarang nggak terlalu penting. Metode ini bukan bikin hidup pelit, tapi bikin hidup sadar. Sadar kalau uang itu capek didapetin. Sadar kalau masa depan itu perlu disiapin. Yang paling kerasa itu di emosi. Lebih jarang panik, lebih jarang ribut soal uang. Buat pasangan suami istri, ini penting banget, karena banyak konflik rumah tangga itu bukan soal cinta, tapi soal keuangan. Dengan metode ini, uang jadi jelas, alurnya jelas, gak saling nuduh. Dan satu hal penting, metode ini fleksibel, walaupun tetap harus disiplin dalam menerapkannya. Kalau penghasilan kecil, persentasenya bisa disesuaikan. Yang penting prinsipnya, ada kebutuhan, ada keinginan, ada masa depan. Jadi kalau kita tarik napas sebentar dan melihat ke belakang, semua cerita tadi sebenarnya mengarah ke satu hal sederhana. Uang bukan sekadar angka di rekening, tapi cermin dari kebiasaan dan cara kita menghargai diri sendiri. Saat kita mulai mengatur uang dengan sadar, sebenarnya kita sedang belajar mengatur hidup dengan lebih tenang. Metode 50-30-20 bukan soal kaku pada angka, tapi soal membangun pola pikir. Pola pikir bahwa setiap rupiah punya tujuan, bahwa kebutuhan harus dipenuhi dengan bijak, keinginan boleh dinikmati tanpa rasa bersalah, dan masa depan layak diperjuangkan mulai dari sekarang. Perubahan memang tidak langsung terasa besar. Di awal mungkin terasa berat, terasa menahan, terasa tidak sebebas dulu. Tapi justru disitulah proses dewasa secara finansial dimulai. Dari belajar bilang cukup, belajar memilih, dan belajar bertanggung jawab pada keputusan sendiri. Saat mindset ini mulai tertanam, hidup perlahan berubah. Bukan karena uang tiba-tiba banyak, tapi karena pikiran lebih tertata. Kita tidak lagi hidup dari panik ke panik, dari gajian ke gajian, dari harapan kosong ke harapan kosong. Kita mulai melangkah dengan arah. Dan yang paling penting, semua orang bisa memulai. Tidak peduli penghasilan besar atau kecil, tidak peduli kondisi sekarang sedang berat atau ringan. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk sadar dan kemauan untuk konsisten. Kalau selama ini hidup kamu berat, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi sistemnya yang salah. Uang itu netral, yang bikin aman atau kacau. Cara kita ngatur, mulai dari kecil, mulai dari sadar. Karena keuangan yang sehat bukan soal kaya, tapi soal tenang dan hidup yang tenang. Itu Mahau. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.